Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 22 Oktober tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Gimana teman-teman semua, masih semangat ya? Semangat dong ya. Saya akan ngajak teman-teman semua ya kembali melihat situasi terbaru di kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Nanti berakhir juga kita ke lokasi ya, ke lokasi Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, sebagai informasi buat teman-teman semua yang belum dapat info ya tentang kegiatan lari malam, nanti diadakan di tanggal 25 ya. Di kawasan inti Nusantara nanti akan ada kegiatan lari malam yang dilaksanakan oleh Kubika Nusantara. Informasinya sudah mendaftar itu lebih dari 1.300 orang loh. Jadi di tanggal 25 ya, itu di acara malam ya, jam 7, jam 8 malam itu akan diadakan lari lagi di kawasan IKN, tapi di malam hari ya, itu perdana. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sekitar IKN, yuk kunjungin IKN di tanggal 25 malam. Pasti ramai. Nah ini dia teman-teman semua, pantauan kita di lokasi Masjid Nusantara ya, semakin terlihat ya bagaimana cantiknya kawasan ini nantinya. Udah terlihat ya bentuk kubah di atas dan juga penataan di bagian depan. Itu sudah ada dua pohon ya, dua pohon yang menjadi ikon di masjid ini nantinya. Apalagi nanti kalau sudah ada jembatan-jembatan ya, tuh yang di sebelah depan ya, itu udah ada jembatannya. Terus di sana tuh dekat menara juga sudah ada jembatannya. Jadi kalau nanti ya sudah ada embung yang mulai dibangun dengan banyaknya air ya yang mengalir, cantik sekali nampaknya ya. Kan sudah ada embung kan di sini, di kawasan ini sudah ada embung, 2 embung ya di kawasan ini. Jadi kalau teman-teman semua pada saat ke IKN coba deh lihat ya, di kawasan itu udah ada embung yang cantik. Kemarin juga ada beberapa kali kita ke sana ya, ke kawasan embungnya. Nah ini saya coba akan perlahan memperlihatkan bagaimana ya situasi terbaru di lokasi Masjid Nusantara. Ini yang kalau di masa depan ya, pada saat sudah mulai beroperasi ya, mulai digunakan oleh orang-orang yang menggunakan fasilitas ini ya, apalagi sampai pada saat sholat Id gitu ya, atau sholat Jumat, atau di gereja nanti hari Minggu, dan juga tempat-tempat ibadah lain. Dan kayaknya menjadi beberapa lokasi menarik gitu di IKN ini kan. Kalau di Sub B1B kemarin yang kita liput itu kan pusatnya pendidikan, pusatnya olahraga, pusatnya perbankan. Nah kalau di sini kan pusatnya peribadahan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah saya coba akan kelilingin ya di kawasan ini sebelum kita ke lokasi Basilika Nusantara. Nah di bawah kita ini jembatan ya, yang kemarin kita masih melihat belum tersambung, sekarang udah tersambung dan sudah dicor juga tuh, lihat di bawahnya sudah mulai ya. Bagaimana pandangan kita di masa depan itu seandainya di kawasan ini sudah ditanamin pohon-pohon, terus juga ini ya kawasan sekitarnya dipenuhi dengan air ya. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut lagi ke kawasan Basilika Nusantara sambil saya akan coba melihat lebih dekat ya ke lokasi masjid. Dan oh ya, ini juga teman-teman semua, kan di IKN juga sudah mulai diresmikan ya untuk perbatasan antara IKN dengan Penajam dan juga dengan Kutai Kartanegara kemarin sudah dilakukan, sehingga masyarakat yang mungkin masuk dalam delineasi IKN kemungkinan besar ya dalam waktu dekat itu akan berganti KTP nih ya, dari yang tadinya mungkin Penajam Pasir Utara menjadi Ibu Kota Nusantara, atau dari tadinya mungkin dari Kutai Kartanegara mungkin akan beralih KTP-nya menjadi Ibu Kota Nusantara, termasuk saya nih ya kan. Karena saya tinggal di kawasan Sepaku ya, Semoy Sepaku, jadi kemungkinan kita dalam waktu dekat gitu ya bisa berubah KTP nih, warga Ibu Kota Nusantara. Oke teman-teman semua, saya akan coba lanjut lagi ke lokasi ini ya, ke lokasi Basilika Nusantara ya. Oh ya, sambil kita bahas perihal ini juga teman-teman, perihal air ya kan, kemarin kan heboh juga perihal BRIN ya kan. Nah kalau menurut saya itu BRIN bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya, justru itu menjadi notifikasi kepada pemegang kebijakan supaya lebih ini ya, lebih
memperhatikan tentang potensi air di masa depan. Nah, makanya kalau dengan itu kan pemerintah mungkin bisa memperbanyak embung ya kan, memperbanyak itu embung ya. Embung itu salah satu yang wajib ada di kawasan ini ya. Minimal di setiap kawasan itu ada 2 atau 3 embung ya gitu. Biar ya potensi-potensi itu bisa diminimalisir ya enggak. Dan di masa depan potensi kekurangan air akan lebih bisa dikendalikan nih dari saat ini gitu, dari saat membangun gitu. Jadi ya dengan adanya BRIN memberitakan itu ya menjadi pengingat gitu bahwa di kawasan ini perlu embung-embung yang dibangun, dan sekarang juga sudah dibangun kan beberapa embung. Nah, tinggal di lokasi-lokasi yang belum ada ya dibangun lagi gitu. Menurut saya sih seperti itu. Nah, ini dia teman-teman semua ya, Basilika Nusantara. Ya, di sini juga udah mulai cakep ya di kawasan Basilika Nusantara yang berdekatan langsung dengan Masjid Nusantara. Ini ada tulisan di depan topping off ya, udah mulai topping off Basilika Nusantara. Dan di sebelahnya nanti kan akan ada gereja juga kan, ada kelenteng, ada vihara juga kan nantinya. Udah bisa bayangin teman-teman ya gimana kawasan ini di masa depan? Saya sudah membayangin gimana kawasan ini nantinya, karena kan ini berada di arah depan dari gedung OIKN kan, atau Balai Kota Nusantara, dan juga nggak jauh dari Teluk Balikpapan nih ya kawasan ini. Tinggal ditata perihal pohon-pohonnya ya kan, terus embung tadi, sama ini ya teman-teman semua, sama mungkin pohon-pohon yang sawit ini ya kali ya, mungkin kalau di masa depan diubah menjadi pohon-pohon yang ramah ya, makin cantik nih di sini ya kan. Oke, saya akan coba kelilingin sambil ke arah ini teman-teman, ke arah KIPP ya. Seperti biasa kita akan melihat bagaimana situasi terbaru ya di kawasan ini sampai ke arah KIPP. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan terus ya. Hampir setiap hari kita update. Dan mohon dimaklumi kalau mungkin informasinya hanya general ya. Setiap video kita sama-sama aja saksikan bagaimana perkembangan melalui visual. Dan tentunya ya kita sama-sama mendukung ya proses terbaik buat Ibu Kota Nusantara, dan semua yang bekerja selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, ini dia ya tampilan Masjid Nusantara. Kalau dari arah sini mengarah ke arah Istana Garuda, teman-teman. Di sebelah kanan itu jalan akses yang masih seperti beberapa hari yang lalu, yaitu masih separuh ya untuk yang sudah dicor, tinggal separuh lagi, dan mungkin nantinya kan kalau sudah diaspal seperti yang jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur ya. Cantiknya seperti itu. Apalagi kalau sudah ditata juga ya bagian kiri kanan ada jalur sepeda, pejalan kaki seperti yang selama ini kita lihat di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur ya. Nah, tinggal kan mungkin kalau sudah ini selesai gitu kan, mungkin merambah lagi ke area sekitar, kayak ke area Sepaku, Semoy, Samboja gitu kan, Pamaluan dan Sotek dan lain-lain. Oke teman-teman semua, saya akan coba mengarahkan ke arah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin ada teman-teman minta, Bang coba lihatkan ke Plaza Bhinneka dengan jelas dong dari arah benderanya mengarah ke kantor otorita. Ayo kita lihat ya. Nah, ini di bawah kan ada embung tuh ya, di bawah itu ada embung. Nah, seperti itu tuh teman-teman, kalau semua embungnya diperbanyak di kawasan KIPP gitu ya, di masa depan itu potensi kekurangan air itu bisa diminimalisir gitu. Kalau seumpama udah dibanyakin tuh embung-embungnya. Ya kita doakan aja semoga lancar semuanya, dan apa yang sudah dibangun gitu bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya minimal yang pernah merasakan kesini. Ini situasi terbaru di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Ya, ini Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Yang di depannya ada Swiss Hotel Nusantara ya teman-teman semua. Dan kembali ya, ini kalau kita lihat di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur, jalan aksesnya udah mulai disambungkan ya, yang dekat dengan rumah sakit ya, Rumah Sakit Hermina. Jadi di sini akan ada simpang 4 nampaknya ya. Ini di depan Swiss Hotel sudah ada rencana, ini kan juga di sini nanti akan ada mall kan yang ada di IKN ini memanjang ya sepanjang jalur Jalan Sumbu Timur. Nanti di sini tuh akan ada
ini akan ada mall, teman-teman. Nah, di depan sana ada bendera yang berkibar ya. Gimana? Cakep kan? Dan di depan kita teman-teman semua ya, di bawah ini kan ada jalur dari arah Sumbu Barat menuju ke Sumbu Timur nih. Ini ternyata melewati Plaza Bhinneka, jalan ini ya nih, jalan yang di bawah ini. Nah, ini kita sudah sampai di Bukit Bendera. Bukit Bendera yang ada di ibu kota Nusantara. Sebelum saya akhiri teman-teman semua, kita akan coba kembali lagi ya melihat ke arah gedung Otorita IKN atau Balai Kota Nusantara. Seperti yang kalian minta, coba Bang lihatkan dong dari arah benderanya ke arah gedung Otorita IKN. Yuk kita lihat, nah ini dia situasi terbarunya teman-teman semua. Jadi kita doakan aja ya kembali, semoga semua prosesnya berjalan lancar, semua perencanaannya berjalan lancar, semua niat baiknya dilancarkan ya. Dan semua niat jahatnya kalau ada segera diminimalisir ya. Karena ini ibu kota Nusantara untuk kita semua. Saya Diarana pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan mohon dimaklumi jika ada kekurangan informasi. Silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.